wabarakatuh. Saya Ansar bin Siregar, CGP Angkatan 11 Kota Padang Sidimpuan, bertugas di SMA Negeri 3 Padang Sidimpuan. Baik, kali ini saya akan membuat video tentang wawancara dengan Bapak Kepala SMA Negeri 3 Padang Sidimpuan, Bapak Dr. Rambu Kardan, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, baik. Pertama sekali terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan waktu kesempatan kepada saya dalam hal melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 dalam modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, tentunya Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini, SMA Negeri 3 Padang Sidimpuan, sudah banyak pengalaman-pengalaman tentang pengambilan keputusan. Tentu banyak situasi kondisi yang membuat Bapak terkadang menjadi dilema dalam memutuskan sesuatu permasalahan, bahkan Bapak tersambung dengan bujukan-bujukan moral. Jadi di sini saya sebagai calon guru penggerak bertugas untuk mewawancarai Bapak sebagai pimpinan sekolah ini, sekaligus saya belajar bagaimana nanti mengambil suatu keputusan di dalam permasalahan yang kita hadapi. Bisa kita mulai Pak? Silakan. Ya baik, pertanyaan pertama, selama Bapak memimpin sekolah ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Pak Ansarudin. Kalau kita berbicara masalah dilema etika moral, ini adalah suatu hal yang ada dua sisi kebenaran. Namun di satu sisi dari segi moral mungkin ini benar, tapi dari peraturan bisa menyalahi. Namun dalam hal ini tentu kita harus bisa mengidentifikasi mana perbuatan yang dalam perilaku moral dan mana yang melanggar etika peraturan. Jadi harus kita bisa memilih latar belakang dari pelanggaran yang dilaksanakan, apakah dia itu pelanggaran moral atau juga etika yang berkaitan dengan peraturan, sehingga kita bisa membuat suatu solusi bagaimana menentukan suatu tindakan dalam penyelesaian. Kemudian Pak, sekiranya Bapak menghadapi dua kepentingan yang sama-sama benar, kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah selama Bapak bertugas di sekolah ini? Ini sering terjadi dilema yang seperti ini, terutama kalau kita perhatikan di sekolah kita, kejadian seperti ini, misalnya banyaknya siswa yang terlambat, ataupun mungkin kalau dalam proses untuk penilaian ada anak atau siswa kita yang menyatakan mungkin secara peraturan itu tidak naik kelas kalau misalnya dalam proses asesmen, namun secara moral ini bisa dipertimbangkan, dan itu adalah merupakan kebijakan yang mendasari bukan hanya peraturannya saja, namun kita lihat efek positifnya. Seandainya itu diabaikan, hal seperti itu mungkin akan lebih jelek kepada anak selanjutnya. Jadi kalau misalnya dalam keterlambatan, kita harus cari kenapa dia terlambat. Kita harus langsung kita membuat suatu tindakan. Jadi harus kita mengetahui latar belakang kenapa hal itu terjadi. Seperti itu kira-kira. Berarti artinya Pak, di sini ada identifikasi masalah terlebih dahulu. Kemudian langkah-langkah selanjutnya, bagaimana Bapak dalam menghadapi permasalahan dilema etika itu? Apa kira-kira langkah-langkah yang Bapak buat selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, sebelum kita mengambil suatu keputusan terhadap permasalahan dilema terutama dilema etika moral ini,
Tentu seperti yang disampaikan tadi, seperti contoh yang disampaikan keterlambatan siswa. Tentu kita harus mencari akar masalah. Kenapa siswa atau anak kita itu terlambat? Bahkan mungkin dalam satu minggu sering terlambat. Jadi kita tidak bisa memberikan suatu langsung hukuman atau tindakan tanpa kita ketahui kenapa anak itu terlambat. Jadi kita cari dulu akar masalahnya. Kemudian berikutnya tentu kita identifikasi dengan artian apapun tindakan yang kita laksanakan nanti itu akan memihak kepada peserta didik dalam kegiatan peraturan yang diterapkan di sekolah. Kemudian langkah-langkah yang kita buat ini setelah identifikasi tentu ada pemecahan permasalahan kenapa itu terjadi, bagaimana kita mengatasinya, sehingga diharapkan dengan kejadian permasalahan itu ada langkah-langkah yang kita buat untuk mengatasi masalah dengan bekerja sama stakeholder yang ada di sekolah. Terutama misalnya kan ada piket hariannya, kemudian ada guru BP-nya, wali kelasnya. Yang jelas semua stakeholder yang ada di sekolah itu kita berdayakan untuk mengatasi hal seperti itu, karena itu adalah bukan untuk sepihak tapi untuk dilaksanakan kebersamaan ke seluruh siswa. Jadi siapapun yang melakukan seperti itu, kita akan tetap melaksanakan kegiatan hal yang sama, menindak jika itu melalui peraturan dan memberikan suatu solusi jika itu ada misalnya masalah moral ataupun yang ya mungkin ya karena membantu orang tua atau ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan sehingga dia terlambat. Ini merupakan hal yang perlu dipertimbangkan. Berarti apa namanya menghubungkan dengan semua stakeholder warga sekolah ya. Oke, kalau begitu Pak, kira-kira selama Bapak bertugas sebagai pemimpin di sekolah ini, apa saja tantangan yang Bapak hadapi? Kira-kira yang paling berkesan ketika menerapkan satu keputusan? Yang jelas kalau kita menerapkan suatu aturan, apalagi berkaitan dengan dilema etika moral ini, yang jelas benar di dalam moral ataupun secara etika, tapi dari segi peraturan ini menyalahi. Inilah yang mungkin salah satu yang sulit disampaikan kepada. Demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Kepala SMA Negeri 3 Padang Selimpuan, Bapak Dr. Amrus Kardan, di mana selama wawancara tadi begitu menginspirasi bagi saya terhadap pengalaman yang Bapak Kepala Sekolah tadi alami selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah SMA Negeri 3 ini. Mudah-mudahan saya dapat belajar dari pengalaman Bapak tadi sehingga saya juga bisa menerapkan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan dalam permasalahan dilema etika sebagai pemimpin. Demikian video ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan sekolah ini sekolah yang maju ke depan dan pemimpin dan stakeholder semuanya dapat mengambil keputusan dengan keputusan yang bernilai kebaikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Ansaruddin Siregar, CGP Angkatan 11 Kota Padang Selimpuan, SMA Negeri 3 Padang Selimpuan. Untuk video kali ini saya akan wawancara dengan Bapak Kepala SMP Negeri 5 Padang Selimpuan dalam topik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, saksikan wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Ya baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan waktu kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara di sekolah ini, khususnya kepada Bapak sebagai Kepala Sekolah.
Jadi topik dalam wawancara ini nanti sebagaimana tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 11, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tentunya Bapak sebagai pemimpin kepala sekolah SMP Negeri 5 pada Selingkuhan ini pasti banyak sekali mengalami suatu situasi dan kondisi yang disebut dengan dilema etika, di mana Bapak dihadapkan kepada pengambilan keputusan antara yang benar dengan yang benar, dua hal yang benar dan sangat sulit untuk menentukannya, atau juga satu hal atau situasi yang Bapak mengalami situasi bujukan moral. Nah, jadi disinilah saya sebagai calon guru penggerak diberikan tugas dalam sesi demonstrasi kontekstual modul 3.1. Ya, bisa kita mulai, Pak. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah memilih kita di Survei Anak Perempuan sebagai tempat untuk melakukan wawancara hal yang berkaitan dengan tugas-tugas Bapak sebagai calon guru penggerak. Jadi tadi sesuai dengan apa yang Bapak tanyakan kepada kami selaku kepala sekolah, bagaimana sikap Bapak dalam menyelesaikan suatu dilema etika dan butuhkan moral. Tentunya mana kita ketahui penuhnya dengan kita adalah hal-hal yang berkaitan dengan proses-proses yang terjadi selama kegiatan proses pembelajaran di sekolah kita ini. Nah, tentunya kalau ada hal yang seperti itu, tentunya kita akan yang pertama identifikasi masalah melalui tim yang sudah kita miliki di sekolah kita ini. Itu walaupun namanya tim penanggulangan misalnya seperti pencegahan perundungan, ya, tetapi mereka harus kita libatkan. Jadi kita sama-sama, artinya mana yang lebih urgen, mana yang lebih penting, mana yang harus lebih diutamakan, itulah yang kita laksanakan. Ya, itulah yang kita jadikan sebagai keputusan yang lebih baik. Ya. Nah, kemudian yang kedua, masalah bujukan moral. Masalah bujukan moral tidak mustahil kemungkinan setiap sekolah, saya yakin dan percaya pasti ada masalah yang terjadi. Tetapi di sini, ya, kita di SMP Negeri 5 Padang Selingkuhan berupaya sekuat mungkin, sedapat mungkin agar yang namanya bujukan moral ini tidak terjadi. Ya, artinya kita berikan penjelasan-penjelasan secara ilmiah nanti atau secara hal-hal pendekatan kekeluargaan agar pihak atau pihak yang datang menemui kita bisa memahami segala apa yang dimaksud yang dituju, ya, dan apa kaitannya dengan aturan-aturan yang berlaku di sekolah maupun pemerintah daerah. Ya, contohnya saja, ya, ada seorang orang tua nanti, ya, yang berniat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah kita ini, tapi dari luar zonasi. Luar zonasi. Nah, tentunya yang pertama kita lakukan adalah menjelaskan masalah juknis. Ya. Jadi sehingga orang tua atau masyarakat yang seperti ini bisa menerima apa yang kita sampaikan. Berarti kalau dia pendaftaran yang sudah di luar zonasi termasuk rujukan moral itu. Ya, menurut kami. Iya. Baik, makanya Bapak juga sudah menerangkan tentang dilema etika yang sering alami di sekolah, begitu juga dengan rujukan moral yang Bapak hadapi.
ada langkah-langkah bagaimana penyelesaian tadi terhadap masalah tersebut ini. Pertanyaan saya selanjutnya Pak, kira-kira apakah ada tantangan yang Bapak hadapi ketika mengambil suatu keputusan di lapangan seperti itu? Oke, terima kasih. Kalau namanya tantangan, ya setiap suatu pekerjaan, suatu kegiatan pasti ada tantangan, hambatan, pasti. Tetapi kalau kita di sekolah ini dalam mengatasi situasi yang seperti ini, kalau ada nanti tantangan-tantangan, ya saya lebih mengutamakan musyawarah, ya musyawarah, dan melibatkan tim yang ada di sekolah kita. Kalau dia masalah misalnya mohon maaf terjadi bully atau perundungan, maka kita libatkan pihak-pihak yang berkepentingan di sana, ya misalnya seperti wali kelas, guru bidang studi, ya kemudian guru BK, terlebih khusus kepada tim P4 yang ada di sekolah kita, ya. Kalau itu bentuk mungkin perundungan, pasti ada tantangan, karena namanya orang yang kena bully, ya pasti merasa keberatan. Demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Padang Sidimpuan, Bapak Jamali SPD. Ya, dari pengalaman Bapak Kepala Sekolah tadi sungguh sangat menginspirasi saya bagaimana membuat satu keputusan terhadap situasi keadaan dilema etika atau bujukan moral, sehingga dari pengalaman itu saya mengambil pelajaran supaya kita dapat mengambil satu keputusan ketika masalah berhadapan dengan kita. Ya, terima kasih Pak kepada Bapak Kepala Sekolah. Semoga Bapak tetap dapat menjalankan aktivitas sebagai pemimpin di sekolah ini. Mudah-mudahan sekolah ini sekolah yang maju ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.